Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis yang saat ini telah mendengar kabar reformulasi kebijakan dari Menpan RB dan BKN. Ada kabar terbaru di bulan Agustus mengenai reformulasi PPPK Teknis 2022, apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai gagal paham. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Lanatube, semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kabar honorer terbaru hari ini, pada tanggal 2 Agustus 2023, Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, mengeluarkan peraturan baru terkait perekrutan PPPK Teknis tahun 2022. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 ini membahas tentang cara mengoptimalkan pengisian posisi PPPK Teknis untuk tahun 2022. Dampak dari rendahnya tingkat kelulusan ini adalah adanya banyak posisi fungsional tenaga teknis yang tetap kosong. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB memberikan peluang kepada pelamar PPPK Teknis tahun 2022 yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya optimalisasi melalui konsep reformulasi, tingkat kelulusan PPPK Teknis meningkat cukup tinggi. Dengan demikian, pelamar kembali berkesempatan lulus dan jabatan PPPK tenaga teknis yang kosong mulai terisi. Keputusan Menteri Pan-RB dalam menetapkan optimisasi pengisian posisi PPPK Teknis tahun 2022 hanya dilakukan untuk posisi-posisi yang belum terpenuhi kebutuhannya. Optimisasi ini berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil perekrutan PPPK Teknis tahun 2022. Penetapan standar nilai kompetensi teknis didasarkan pada nilai terendah dari posisi yang sama, tetapi belum terpenuhi kuotanya. Kebijakan optimisasi dan reformulasi berlaku khusus untuk dua kelompok pelamar PPPK Teknis tahun 2022, yakni 1. Peserta XTHK 2. Ini merujuk pada pelamar yang sebelumnya adalah tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar dalam database THK 2 BKN dan sekarang melamar pada instansi pemerintah yang sama tempat mereka bekerja sebelumnya atau pada instansi yang berbeda. 2. Peserta non-ASN atau honorer. Kelompok ini mencakup pelamar non-ASN atau honorer yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir di instansi pemerintah tempat mereka melamar untuk seleksi PPPK Teknis tahun 2022. Peserta non-ASN ini harus dapat memberikan bukti pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pertama atau pimpinan satuan kerja di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Bukti telah diunggah saat mereka mendaftar untuk seleksi PPPK Teknis tahun 2022. Optimisasi akan dimulai dengan memprioritaskan XTHK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi teknis dengan peringkat tertinggi. Jika setelah optimisasi XTHK 2 masih belum bisa mengisi posisi yang kosong, maka pelamar non-ASN atau honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat tertinggi dapat mengisi kekosongan tersebut. Untuk posisi jabatan fungsional dosen, JF dosen, optimisasi akan dimulai dengan pelamar yang memenuhi passing grade pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Jika terdapat pelamar dengan nilai akhir yang sama, prioritas pengisian posisi akan ditentukan berdasarkan urutan nilai kompetensi teknis tertinggi. Diikuti oleh nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural tertinggi, nilai wawancara tertinggi, dan terakhir usia tertinggi. Jika masih ada kebutuhan di instansi daerah yang belum terpenuhi, XTHK 2 dan tenaga honorer dapat mengisi kekosongan tersebut dengan catatan mereka berasal dari pendidikan yang sama, ditempatkan di unit yang berbeda dalam instansi yang sama, dan memenuhi reformulasi standar nilai dengan peringkat tertinggi. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.